Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. mulai menjelaskan tentang bagaimana melakukan sosialisasi prioritas, di mana materi ini akan kenalan dulu ya dari saya. Ini sebagai berikut kenalan dari saya ya dengan nomor HP dan juga email dan alamat saya di Anjasmara, Depok ya. Oke, terus selanjutnya tata tertib ya. Untuk tata tertib, jadi para peserta wajib menyalakan kamera, mute speaker apabila tidak berbicara, format nama Zoom, nama lengkap, terus tentukan tentukan tempat yang sepi dan kondusif, gunakan fitur chat untuk keperluan pembelajaran, hadir tepat waktu, pastikan jaringan internet stabil, kemudian berpakaian rapi dan persiapan alat tulis untuk mencatat. Dan untuk safety index-nya ya kita harus pastikan nyaman ya untuk melaksanakan daring ini ya. Pastikan untuk duduknya harus ergonomis. Kemudian bagaimana pencahayaan antara jarak layar dengan apa pencahayaan monitor dan juga aturannya dan juga jangan lupakan stop kontak berlebihan. Kemudian lakukan peregangan otot ya di sela kita Zoom ini karena tidak apa akan cukup lelah ya. Kemudian perhatikan juga alarm dan tanda bahayanya. Kemudian ini uh, skema ya saya akan melakukan sosialisasi prioritas yaitu SKKKNI nomor 160 tahun 2016 dengan kode unit M70294 001 dan 02. Kemudian lanjut tujuan pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat memahami dan melaksanakan tentang ilmu prioritas serta menyebarluaskan kepada semua orang. Nah, ini sebelum kita mulai, kita lakukan pretest dulu. Silakan untuk para peserta untuk membuat apa di apa ya eh, silakan ya ini kan pretestnya silakan dimulai. Oke, setelah melakukan pretest, kita lanjut ke definisi prioritas ya. Definisi prioritas adalah sikap mental yang selalu memandang bahwa untuk kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi inti dari prioritas adalah kita harus terus meningkat walaupun sekecil apapun peningkatan itu. Dan lanjut, nah prioritas secara kualitatif ya melalui proses adalah sikap prioritas seperti rajin, disiplin, kreatif dan seterusnya, inovatif ya dan mempunyai pola pikir today better than yesterday and tomorrow better than today. Nah, secara kuantitatif ya tujuan hasil dari prioritas adalah output dibagi input ya di mana outputnya adalah hasil baik berupa fisik maupun value. Kemudian inputnya adalah berupa 5M. M pertama, kemudian kedua mesin ya atau mesin atau peralatan, kemudian material atau bahan baku ya, kemudian methods ya atau dalam bentuk SOP-nya dan kemudian money ya. Kenapa main pertama adalah main itu adalah merupakan pelaku dari prioritas itu sendiri. Lanjut, kemudian hasil mempelajari prioritas adalah bagaimana prioritas akan lancar, kualitas menjadi tinggi, cost dapat ditekan, kemudian delivery tepat waktu, safety-nya terjamin, dan moral pekerja tinggi, ya, sehingga akan meningkatkan prioritas, ya. Setelah meningkat prioritas, berarti mempunyai daya saing, ya, bagi perusahaan di menghadapi dunia industri ini. Kemudian lanjut, sasaran prioritas adalah 8 zero, yaitu nihil pemborosan, zero waste, nihil kecelakaan kerja, zero injury, nihil kerusakan mesin, zero breakdown, nihil keterlambatan pengiriman, zero late delivery, nihil cacat atau zero defect, nihil penundaan waktu, zero setup time, nihil keluhan pelanggan atau zero customer claim, nihil kerugian, zero defisit. Nah inilah, kalau kita sudah menerapkan prioritas dengan baik dan benar, nah inilah
8 ini atau sasaran prioritas ini yang akan tercapai. Lanjut. Kemudian kerangka pikir prioritas adalah di mana dari bawah, yaitu untuk meningkatkan penurunan total prioritas, faktor prioritas adalah pertama, kita harus kualitas tenaga kerja kita harus baik. Jadi harus produktivitasnya harus meningkat untuk kualitas tenaga kerja. Kemudian juga kualitas akhirnya diiringi oleh kualitas kapital dan sistem, ya, sehingga meningkatlah pertumbuhan total faktor prioritasnya, ya. Kalau sudah meningkat, harusnya akan meningkatlah prioritasnya, sehingga secara keseluruhan, ya, secara umum, ya, akan meningkatkan PDB dan PDRB atau produk domestik bruto dan produk domestik renewable bruto, sehingga kalau sini sudah meningkat, ya, dalam hal ini produktivitas sudah meningkat semua, akan meningkatkan standar hidup bangsa kita, ya. Kemudian akhirnya kualitas hidup akan lebih menjadi baik, ya. Itulah maksud dari prioritas, ya. Bagaimana kerangka pikir ini harus dipahami oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Lanjut. Kemudian siapa stakeholder prioritas, ya? Stakeholder prioritas adalah satu, pemerintah itu sendiri, dunia usaha atau industri, kemudian akademisi atau pendidikan, masyarakat, dan sekarang menjadi tambah media massa, menjadi pentahelik. Ya, inilah lima satuan inilah yang harus bersama-sama dalam rangka mendorong peningkatan prioritas. Harus bekerjasama untuk ciptakan peluang-peluang bagaimana peningkatan prioritas itu harus dilakukan di masing-masing instansi mereka. Kemudian, nah ini unit kompetensi yang prioritas ya dalam strategi AIM, ya, yaitu awareness, yaitu melakukan penyadaran, ya. Sadarkan dulu bahwa pentingnya prioritas, ya, dengan unit kompetensi adalah melakukan sosialisasi prioritas, kemudian melaksanakan persuasi prioritas, melakukan koordinasi dan merumuskan kriteria industri, dan kelima melakukan analisis faktor populasi. Inilah harus menyadarkan, ya. Jadi di prioritasnya sesuai dengan SKKNI 160, ya, bahwa ada sekitar 17, ya, 17 unit kompetensi gitu, ya. Kemudian improvement, ya, yaitu peningkatan, ya. Kita harus melakukan merencanakan pelaksanaan peningkatan, mengorganisasi peningkatan, merumuskan keterlibatan pihak terkait, membimbing terhadap alat teknik dan metode, melaksanakan koordinasi dan pengakuan kepentingan, menyiapkan instrumen penilaian audisasi, melaksanakan penilaian kinerja audisasi, kemudian menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana, kemudian mengorganisir pendidikan sarana. Kemudian yang terakhir maintenance, ya. Nah, ini tampak, ya, disadarkan dan tampak improvement, dan ini maintenance adalah sangat penting, ya, bahwa untuk apakah prioritas itu bisa berhasil, ya, keberhasilan tercapainya itu dilakukan dengan pertama melakukan pengukuran, menganalisis prioritas, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, jadi AIM itulah salah satunya konsep dari prioritas. Ya. Kemudian, mengapa prioritas penting dalam dunia usaha dan industri? Pertama adalah dalam dunia usaha atau prioritas karyawan menjadi faktor paling penting untuk menunjang keberhasilan suatu bisnis. Jadi intinya adalah karyawan yang prioritas adalah akan uh, meningkatkan prioritas di perusahaan itu sendiri. Kemudian, berbagai kegiatan operasional perusahaan akan terhambat jika karyawannya tidak produktif. Kemudian, meningkatkan prioritas kerja sangat penting dilakukan oleh setiap dunia usaha dan industri. Lanjut, nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas, ya. Ada faktor teknis, faktor fungsi, dan faktor organisasi. Ya, ini salah satunya penentuan lokasi, tata letak, ya, dan peralatan lainnya itu sangat penting. Itulah ada faktor teknis. Kemudian faktor produksinya adalah beberapa hal yang termasuk dalam faktor adalah perencanaan, koordinasi, dan lain-lain. Kemudian faktor organisasi adalah beberapa yang termasuk dalam faktor organisasi adalah jenis organisasi yang dipakai, mendefinisikan organisasi, dan sebagainya. Kemudian lanjut, kemudian ada faktor personil. Ya, beberapa hal yang termasuk dari dalam faktor personil adalah kualitas sumber daya manusianya. Ya, karena terus terang aja sumber daya manusia di Indonesia ini
cukup lama gitu ya, dan harus ya ditingkatkan dalam bentuk kita memberikan teknik dan metode peningkatan kualitas. Kemudian faktor finansial, bisnis dapat berjalan dengan baik bila kondisi finansialnya akan jalan baik. Nah, gitu ya. Jadi apalagi kondisi yang sekarang Indonesia ini masih kurang baik, jadi harus ditunjang dengan personal ya personal ya tenaga kerja harus yang lebih produktif. Kemudian faktor manajemen, manajemen suatu organisasi harus dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan sesuatu dengan biaya rendah, penggunaan teknologi terbaru, ya, kemudian lingkungan yang harus baik dan motivasi buat terhadap karyawannya. Terus lanjut evaluasi ya. Nah, di evaluasi ini bagaimana para peserta harus menjelaskan ya definisi prioritas itu sendiri ya. Kemudian siapa saja stakeholder prioritas dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas. Dan untuk praktek cara kerja adalah bagaimana sasaran prioritas itu tercapai ya 8 itu. Dan lanjut kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari apa materinya adalah prioritas sangat penting buat individu dan perusahaan. Seluruh stakeholders harus memahami tentang peningkatan prioritas dan harus memahami konsep dari AIM itu sendiri ya, awareness, improvement, dan maintenance. Dan lanjut, kemudian tugas tambahan ya, bagaimana teman-teman semua peserta harus mempelajari alat dan teknik peningkatan mobilitas ya, karena itu sangat banyak sekali ilmu kualitas dan harus dipelajari semuanya. Kemudian harus diterapkan di lingkungan kerja masing-masing dan laporkan hasilnya. Jadi demikian ya, saya ucapkan terima kasih atas uh, atas info penjajian saya ini dan saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.